Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali membahas secara price action kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan kenapa menurut saya hari ini kita kembali akan melihat volatility di market. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap kripto berada di angka 1,08 triliun dolar atau turun sekitar 0,75%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya dominan berwarna merah. Satu-satunya yang hijau itu cuma Cardano dengan kenaikan 1,64%, sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini ke 0,26 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, apa alasan kita akan kembali melihat volatility malam hari ini? Yaitu adalah jika teman-teman perhatikan kalender ekonomi untuk hari ini, kita akan kedatangan data yang cukup penting, yaitu adalah non-farm payrolls dan juga unemployment rate dari Amerika Serikat atau tingkat pengangguran yang ada di Amerika Serikat. Sekali lagi teman-teman, kenapa ini akan menjadi highlight utama untuk minggu ini? Karena tentunya unemployment rate merupakan salah satu data yang dipantau secara dekat oleh The Fed untuk kemudian menentukan kebijakan moneter berikutnya. Sekarang di market teman-teman, sentimennya itu cenderung mix. Artinya apa? Ada sebagian yang merasa bahwa The Fed tidak akan lagi menaikkan suku bunga, tapi juga sudah tidak jarang orang-orang yang merasa bahwa The Fed masih mempunyai atau akan melakukan kenaikan suku bunga satu kali lagi. Sesuai dengan clue yang diberikan oleh kakek Powell terakhir kali ketika dia menyampaikan bahwa apabila dirasa perlu, gitu ya, ini kata kuncinya teman-teman, apabila dirasa perlu. Artinya kalau misalnya data menunjukkan bahwa mereka masih mempunyai ruang untuk menaikkan suku bunga, maka mereka kemungkinan akan melakukan satu kali lagi. Untuk sementara, ekspektasinya adalah maksimal sekali lagi ya teman-teman untuk tahun 2023, dan sisanya kemungkinan kita sudah akan hold di angka tersebut. Alias untuk pertemuan di tahun 2024, kemungkinan semuanya akan pause, sampai mungkin akhir tahun, ini ekspektasinya ya teman-teman, akhir tahun 2024 atau menjelang akhir tahun kita baru akan start melihat The Fed mengurangi atau menurunkan suku bunganya. Jadi itulah kenapa data hari ini akan sangat-sangat penting untuk kita pantau yang bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara, forecast atau prediksinya adalah kita akan mengalami kembali penurunan dari 3,8% menjadi 3,7%. Teman-teman, jika kalian perhatikan sebenarnya, angka di bulan terakhir itu menjadi angka yang paling tinggi semenjak September 2022. Dari September 2022 hingga Juli kemarin di tahun 2023, kita itu hanya bermain di range antara 3,4% sampai 3,7%. Belum pernah sekalipun di bawah atau di atas angka tersebut. Dan pada akhirnya, data bulan Agustus kemarin itu kita nyampe di angka 3,8%. Sehingga kita bakalan lihat nih, apakah tren kenaikan ini akan terus berlanjut ataukah unemployment rate di bulan September justru kembali menurun. Tentunya, sekali lagi teman-teman, yang ideal yang kita harapkan jika kita merupakan investor cryptocurrency maupun stock market adalah apabila unemployment rate start untuk mengalami peningkatan secara terus-menerus. Oke, ketika unemployment rate itu terus meningkat, anggaplah dari 3,8 menjadi 3,9% atau 4%, atau bahkan di atas itu. Ini adalah opini saya pribadi ya teman-teman. Kalau misalnya ternyata datanya nanti keluar, itu 3,9 atau 4%, harusnya kita akan melihat stock market US itu rally, dollar index itu drop. Kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi 3,7%, maka kita kemungkinan akan melihat sell off tetapi tidak terlalu ekstrim. Alias kita kemungkinan hanya sell off sebentar kemudian kembali recover. Kalau misalnya unemployment rate-nya di bawah 3,7, oke, mungkin 3,6 atau 3,5%, itulah ketika kita akan melihat
dolar indeks kemungkinan akan kembali meneruskan rally-nya, dan untuk kita-kita yang investasi di kripto maupun stock market kemungkinan akan kembali terkoreksi cukup dalam. Oke, jadi itu adalah ekspektasi saya untuk data malam hari ini. Jadi inilah kenapa alasan saya merasa hari ini, khususnya malam hari nanti, kita akan kembali melihat volatility di market. Nah, kemudian spesifik untuk Bitcoin, teman-teman, ada sebuah data yang menurut saya cukup menarik. Ini adalah number of UTXOs in loss. Jadi, lagi-lagi ada sebuah data yang katanya ini, teman-teman, secara akurat dapat memprediksi pergerakan harga Bitcoin berikutnya. Untuk sementara, data yang kita lihat di sini, win rate-nya masih 100%. Ya, walaupun sebenarnya sampelnya nggak banyak ya, teman-teman, baru 2 kali sebelumnya, tetapi statistik ya tetap statistik bahwa kita masih 100% gitu untuk win rate-nya kalau misalnya kita mengikuti hal ini. Nah, apa yang mau dilihat di sini, teman-teman? Pertama, kita melihat ada number of UTXOs in loss di sini, itu yang berwarna orange ya, teman-teman. Dan setiap kali kita ketemu dengan cycle bottom di sebuah bear market, oke, kita selalu akan mengalami 3 tahap. Pertama akan ada tahap di sini, pertama kali di sini. Kedua, ketika kita sudah start untuk membuat bull cycle yang baru, tapi masih di fase awal. Kemudian, ini adalah fase yang sangat mencolok. Ketika kita break dari sebuah trend line, oke, kemudian kembali reverse. Itu adalah ketika kita start untuk kembali nge-retest ke area lower high terakhir. Higher low terakhir, teman-teman. Di sini. Kita kembali retest, bahkan sedikit break di bawah. Dan kemudian kembali reverse ke atas. Nah, ketika kita kembali reverse di sini, itu biasanya sudah menandai bahwa kita sudah menyelesaikan fase awal sebuah bull market, dan biasanya kita akan start untuk kembali melakukan rally. Tidak hanya di cycle tahun 2015, teman-teman, di tahun 2018 sampai 2021 juga hal serupa kita lihat. Step pertama, kita mendapatkan cycle bottom pada saat itu. Yang kedua adalah ketika kita mengawali fase bull market, oke, di sini. Yang ketiga adalah kita juga break dari trend line, teman-teman, di mana kita juga melalui fase di mana Bitcoin sempat kembali break di bawah area higher low terakhir di sekitaran area di sini, dan kemudian kembali recover, dan kita melihat UTXO juga mendapatkan breakout dari trend line, tapi kemudian kembali drop ke bawah. Nah, asumsinya adalah, teman-teman, bahwa kita juga sudah melewati fase kedua. Di mana fase pertama adalah ketika kita melihat Bitcoin di kurang lebih angka 15.000 kemarin. Fase kedua adalah ketika kita berada di area 25.000 kemarin. Dan sekarang kita melihat juga UTXO-nya sempat untuk break dari trendline dan kemudian kembali reverse. So, sekali lagi adalah indikasi. Dari data ini, indikasinya menunjukkan bahwa kita juga sebenarnya harusnya sudah menyelesaikan bear market untuk cycle kali ini dan sedang berada di awal sebuah bull market. Jadi untuk sementara, teman-teman, terlepas dari yang kita lihat dari segi price action, beberapa data dan indikator itu untuk sementara ya, itu menunjukkan bahwa kita sudah menyelesaikan bear market dan sekarang sedang berada di fase awal sebuah bull market. Tentunya pertanyaan kuncinya adalah, is this time different? Apakah kali ini akan terjadi sesuatu yang berbeda? Tidak akan ada yang mampu untuk menjawab secara pasti, teman-teman. Semuanya boleh memberikan analisa, semuanya boleh memberikan prediksi, tetapi in the end of the day, market yang akan memutuskan. Kita baru akan tahu mungkin jawabannya ketika kita memang sudah berada di all time high yang baru. Pada saat itu mungkin kita baru bisa melihat kembali gitu ya, apa yang kita lalui selama tahun 2021, 2022, dan 2023 itu adalah rupanya fase bear market menuju ke bull market. Oke, so bagaimana menurut kalian? Apakah data-data seperti ini menurut kalian masih bisa dipakai ataukah kalian mempunyai pendapat yang berbeda? Silahkan, mungkin kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen aja langsung mulai dari 1 hour chart. Nah, untuk teman-teman yang sempat menonton video saya kemarin, sudah saya sampaikan bahwa saya pribadi, untuk short term, saya sampaikan di video kemarin, biasnya itu masih cenderung bullish. Selama kita mampu keep di atas trendline ini. Dan kalau misalnya kita kembali nge-retest di sini dan breakout, itu mungkin bisa menjadi buying setup untuk teman-teman semua.
Tetapi memang kita tidak sempat menyentuh trendline dan sudah terlanjur untuk mengalami rally, teman-teman. Jadi biasnya ya saya memang bullish, kemarin saya sampaikan untuk short term, dan targetnya di mana? Adalah di sekitaran area 28.000 yang sudah kita tap, teman-teman. So, kedua target yang kita bahas ketika Bitcoin masih di sekitaran area di sini, saya sampaikan ke teman-teman bahwa ada dua target yang saya perhatikan. Pertama di sini, kedua di sini. Itu keduanya sudah, bahkan di sini ya teman-teman, saya sampaikan di sini. Keduanya itu sudah di tap, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah mengambil posisi dari sini, harusnya sudah melakukan taking profit secara full. Atau at least sudah 75%. Yang kalau misalnya tidak sempat taking profit, ya mungkin kalian keluar dalam keadaan break even. Karena pada akhirnya yang kita lihat hari ini adalah teman-teman, Bitcoin justru mampu kembali jebol di bawah area trendline tersebut, oke? Dan ini tentunya bukan pertanda yang baik. Cuman yang perlu menjadi catatan kalian adalah malam hari ini sekali lagi akan ada data unemployment rate. Jika data yang kita lihat nanti itu mengejutkan, alias tidak sesuai dengan ekspektasi di 3,7%, maka itu bisa mengubah segalanya dari segi price action Bitcoin. Tapi kalau misalnya kita exclude hal tersebut, gitu ya, atau kita tidak mau hiraukan data ekonomi tersebut dan kita hanya berbicara pure secara price action, maka untuk short term saya pribadi akan cenderung bearish. Kenapa? Ya alasannya sederhana, karena kenaikan yang kita lihat di sini memang cenderung korektif, teman-teman. Kemudian kita sekarang sudah dikasih clue oleh market bahwa kita sudah breakdown dari trendline dan sedang terkonsolidasi. Nah, ini membuat saya merasa bahwa Bitcoin untuk short term akan cenderung berada dalam keadaan bearish. Tetapi apakah kita langsung akan sell off seperti ini? Belum tentu. Karena yang kita lihat adalah kita sedang mendapatkan pergerakan yang cukup impulsif kalau kita zoom in ke time frame yang kecil. Maka saya masih expect akan ada sedikit pergerakan kenaikan, teman-teman, dari sini. Kemungkinan untuk kembali nge-retest ke sekitaran area range 27.600 sampai ke sekitaran 27.700. Dan dari sini kita kemungkinan baru akan kembali mendapatkan rejection. Nah, kalau teman-teman yang cenderung profil resikonya agresif, maka ini mungkin bisa kalian jadikan tempat untuk mencari sell setup. Kalau misalnya ternyata kalian zoom in ke time frame yang kecil dan menemukan ada reversal pattern. Ini mungkin kalian bisa manfaatkan dari sini. Oke, dan menargetkan minimal sampai ke sekitaran area di sini. Kedua area sini. Yang ketiga adalah tentunya area yang sudah jauh lebih rendah di bawah. Kalau misalnya kalian masuk di sini, positifnya adalah, oke, kalian akan bisa menghasilkan trade dengan risk to reward ratio yang lumayan baik, teman-teman. Katakanlah kalian masuk dari sekitaran area di sini, kalian protect diri kalian di atas area itu, dan kalian target pertama adalah di sini. Ini harusnya sudah mendapatkan setup dengan risk to reward ratio yang lumayan besar, teman-teman. Nah, di sini udah 3, sekian banding 1. Kalau target kedua itu sudah kurang lebih 6:1. Nah, kalau misalnya kalian mau ambil setup seperti ini, dan mungkin katakanlah kalian merasa, ini stop loss-nya terlalu ketat kok, saya mau geser sedikit ke atas. Oke. Ini masih bisa dimaafkan kalau misalnya kalian menargetkan target pertama di sini. Ya, karena kalian masih mendapatkan risk to reward ratio 2,6:1. Itu masih cukup make sense menurut saya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kalian stop loss-nya di sini dan kalian targetkan hanya nyampe ke sini, itu berarti cuma sekitaran 1,5. Jadi, kalau misalnya kalian mau manipulasi lagi, maka kalian harus sedikit geser ke bawah dan mungkin kalian taruhnya di sekitaran area di sini. Oke. Jadi, ini adalah setup yang bisa teman-teman manfaatkan apabila kalian termasuk yang profil resikonya tinggi, teman-teman. Oke, dan kalian memang mungkin merasa bahwa kita akan kembali drop ke bawah. Tetapi kalau misalnya kalian yang tipikalnya konservatif, maka kalian mungkin bisa menunggu breakdown dari trendline di sini lagi untuk kemudian kalian masuk dan kalian menargetkan minimal nyampe ke sekitaran area di sini. Kalian masuknya di sini, protect-nya di sini, ini juga ya kurang lebih bisa menghasilkan setup dengan risk to reward ratio 2:1. Ya terserah kalian mau yang mana gitu ya. Kalau bagi saya selama kita masih di bawah area trendline di sini, maka saya cenderung akan berfokus untuk mencari sell setup. Kalau misalnya ternyata kayak saya dipaksa gitu ya untuk mau mencari setup, saya akan berfokus untuk sell setup dulu, tidak untuk buy. Kecuali teman-teman, misalnya unemployment rate nanti malam keluar lebih tinggi daripada ekspektasi dan tiba-tiba kita kembali rally dari sini.
Oke, dan kita membuat semacam V-shape recovery. Dan kemudian kita mampu breakout dari area trendline di sini. Maka ini akan menginvalidasi senario di mana saya mencari sell setup, dan justru saya akan flip ke arah bullish dan mencari buying setup dari sini. So, sekali lagi teman-teman, di sini kita tidak mencoba untuk mendahului market. Oke, saya bukan seorang cenayang teman-teman. Saya nggak tahu habis ini market mau kemana. Saya cuma bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh market. Kalau clue-nya ada, gitu ya saya at least bisa melakukan analisa dan mempunyai semacam probability yang lebih besar. Oke, misalnya kita melihat seperti contohnya di sini. Kalau misalnya dikatakan kemarin saya tahu persis bahwa kita akan drop seperti ini, ya nggak tahu teman-teman. Oke. Tetapi sekarang udah dikasih clue nih. Oke, kita drop lumayan dalam di sini. Oke, menandakan pertama ada selling pressure yang cukup besar. Itu clue pertama. Yang kedua, kita ada breakdown dari trend line. Ya kan? Breakdown dari trend line udah clue kedua. Clue ketiga, kita terkonsolidasi di bawah area trendline tersebut. Ada 3 clue yang ditujukan oleh market yang memperbesar probabilitas bahwa kita akan melanjutkan penurunan dari sini. Nah, itu yang saya lakukan di sini, teman-teman. Saya bukan seorang yang bisa mengatakan habis ini pasti naik, habis ini pasti turun. Yang bisa saya lakukan hanya adalah apabila market kasih tahu kita A, maka probabilitasnya adalah ini, yang lebih tinggi. Kalau misalnya market kasih kita clue B, maka probabilitas yang lebih besar terjadi adalah ini. Maka pasti ada teman-teman yang mungkin salah kaprah, salah paham, lalu menyampaikan, kok kamu selalu kasih prediksi atau analisa, ada bullish, ada bearish. Ya pasti benar kok. Tidak seperti itu teman-teman. Kalau misalnya clue yang diberikan memang sesuai dengan yang saya sampaikan, salah satu senarionya, di mana senario bullish misalnya ada clue yang sudah terpenuhi, ya maka probabilitasnya lebih tinggi bullish. Sama juga kalau misalnya ternyata clue yang diberikan adalah bearish. Ya berarti saya akan cenderung biasnya bearish, atau menyatakan bahwa probabilitasnya lebih besar adalah bearish. Nggak ada juga orang yang bisa memastikan habis ini bakalan kemana. Ya, kita cuma bisa main secara probabilitas, teman-teman. Jadi jangan sampai salah paham, dan kalau misalnya kalian memang mencari channel yang lalu bisa mengatakan habis ini pasti turun, habis ini pasti naik, tempatnya bukan di sini, teman-teman. Karena saya tidak mencoba untuk mendahului market di sini, saya hanya mencoba untuk mencari clue yang diberikan oleh market. Oke, biarkan market dulu kasih kita clue, baru kita ngikutin nanti. Bukan kita yang kasih tahu market habis ini mau kemana. Karena menurut saya nggak ada yang bisa seperti itu. Oke, so saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.